Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam semuanya. Kembali pada malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah renungan singkat. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita meminta tuntunan dari Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk dapat memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami kembali mengucap syukur kepadamu. Kami memohon supaya kesempatan yang sudah Tuhan berikan pada saat ini dapat kami pergunakan dengan sebaik mungkin. Kami boleh rindu untuk dapat berjumpa dengan Tuhan melalui firman yang akan kami dengarkan. Biar firman Tuhan boleh terus menetap ada di dalam diri kami, sehingga setiap hal yang kami lakukan di dalam kehidupan ini boleh dapat seturut dengan kehendak dari Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini berbicara bahaya iri hati dalam keluarga. Bacaan dari Kejadian pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 mengatakan kepada kita, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia secara alamiah memiliki sifat membandingkan diri dengan orang lain. Disadari atau tidak, kita kerap kali terjebak dalam situasi hidup yang demikian. Dan hal tersebut dapat membuat iri hati, tak terkecuali kepada anggota keluarga. Dan apakah kita pernah mengalami hal ini dengan anggota keluarga kita? Peristiwa Kain memukul dan membunuh Habel berawal dari rasa iri hati. Sehingga muncul niat jahat di dalam diri Kain untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kepada saudara kandungnya sendiri. Dan kisah Kain serta Habel merupakan kisah pembunuhan pertama di dalam Alkitab, yang dimana tentu ini merupakan sebuah peristiwa yang dapat kita ambil pembelajarannya supaya kita tidak demikian adanya. Dan kita boleh belajar dari apa yang sebetulnya terjadi dalam diri Kain. Di mana seharusnya Kain melakukan introspeksi diri. Mengapa persembahannya ditolak? Tapi justru hal tersebut tidak dilakukan. Dia menyalahkan yang lain karena persembahannya ditolak. Sehingga dia tidak bisa melihat dirinya apa yang harus diperbaiki. Sekalipun Tuhan mengampuni apa yang dilakukan oleh Kain, tentu apa yang dilakukan oleh Kain tidak dapat kita contoh. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, iri hati terhadap anggota keluarga merupakan hal yang berbahaya. Mengapa demikian? Karena dia atau mereka adalah orang yang dekat dengan kita, sehingga kita mengetahui kelemahannya, dan melalui kelemahannya itu dapat memudahkan kita untuk menyerangnya. Sehingga kita perlu mawas diri. Kita perlu untuk melihat diri kita, apa yang harus kita perbaiki. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, introspeksi menjadi salah satu kunci untuk menjauhkan diri dari iri hati. Dan marilah kita melakukan hal ini supaya kita dijauhkan dari iri hati dan membuat kejahatan bagi sesama kita, apalagi bagi anggota keluarga kita.
Kiranya Tuhan Yesus boleh terus menolong kita dan memampukan kita untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan ini. Mari kita kembali berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang selalu memimpin keberadaan hidup kami mohon kepadamu Tuhan, supaya setiap kami boleh dimampukan untuk dapat melihat kedalaman diri kami, introspeksi diri, dan kami tidak mudah menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kiranya kami pun juga boleh terus mengasihi sesama kami, terlebih lagi anggota keluarga kami, sehingga kami boleh memberikan keteladanan yang baik sebagai keluarga yang hidup di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa.